Jarak Apakah Ibu dan Bapak Guru tahu bahwa kemampuan menyimak itu berkembang jauh lebih awal dibandingkan dengan keterampilan membaca? Ternyata, pemerolehan bahasa pertama diperoleh anak ketika ia mulai mendengar bunyi-bunyi bahasa semenjak bayi. Ketika berinteraksi dengan orang tua atau orang terdekat di lingkungannya. Kosakata yang diperoleh anak dari proses menyimak ini yang nantinya akan mendukung kemampuan berbicara, pemahaman dalam membaca, dan kemampuan menulis. Wah, si hitam mengganggu konsentrasi Imu. Mungkin si hitam lapar. Nah, ternyata kucingnya Imu namanya siapa, Nak? Ternyata kucingnya ini namanya adalah si hitam. Mengingat pentingnya pengaruh penggunaan bahasa di keluarga peserta didik terhadap kemampuan menyimak ini, pendidik harus mengujikan teks dalam bahasa yang akrab oleh peserta didik ya. Lalu, bagaimana ya caranya meningkatkan keterampilan menyimak? Sebar, sebar, udang disebar. Nah, apa itu artinya sebar? Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan ialah melalui kegiatan membaca nyaring atau read aloud. Nah, ibu ini akan membacakan ya untuk anak-anak. Anak-anak menyimak ibu membaca. Namaku Amir. Bapakku nelayan. Kami tinggal di desa Tanah Kuning. Siapa nak namanya? Amir. Amir. Dengan membacakan teks dengan nyaring ini, ibu dan bapak guru dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengenal bunyi, intonasi, meningkatkan kemampuan berbicara, dan menambah kosakata baru. Terutama kosakata bahasa baku yang kelak dikenali peserta didik saat mulai belajar membaca. Ibu akan bacakan lagi ya. Tapi udang papai harus dijemur dulu. Sebar, sebar, udang disebar. Nah, apa itu artinya sebar? Ya, Novel, apa itu sebar? Dihambur. Ya, dihambur. Ada pendapat lainnya? Dikasih pisah-pisah gitu ya? Di samping itu, membaca nyaring juga dapat memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap buku serta kegiatan membaca. Teks yang dibacakan dengan nyaring dapat berupa cerita berbahasa Indonesia atau bahasa daerah yang dipahami oleh peserta didik. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira kefasihan membaca itu diukur dengan kecepatan membaca tidak ya? Dibaca nak. Iya, ini misalnya kalian diundang. Iya, hebat. Kadang, pendidik beranggapan bahwa membaca dengan fasih atau lancar itu sama dengan membaca dengan cepat. Ternyata, ini merupakan pemahaman yang kurang tepat loh. Kelancaran membaca bukan hanya dilihat dari kecepatan baca, tetapi juga dapat dilihat dari kemampuan membaca teks secara otomatis, akurat, menggunakan intonasi, tempo, dan pemenggalan kata secara tepat. Perhatikan Naismi membaca. Bukan buku, ini buah kapur. Yuk, coba kita lihat perbandingan membaca lancar dengan pembaca yang belum lancar. Jika seorang peserta didik belum dapat membaca dengan lancar, ia akan membaca kata per kata dengan lambat dan mengeja dengan pemenggalan kata yang kurang tepat. Akibatnya, peserta didik akan terhambat dalam menangkap makna bacaan. Untuk meningkatkan kelancaran membaca,
Pendidik harus banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendengar cara membaca dengan lancar. Ibu dan bapak guru juga harus memberikan peserta didik kesempatan dalam membaca teks secara mandiri dan berulang-ulang. Sehingga begitu peserta didik lancar membaca, mereka akan paham mengenai apa yang dibaca. Nah, yuk, Ibu akan baca sampai sini ya. Seharusnya Ibu memberi makan si hitam dari tadi. Nah, siapa yang mau melanjutkan Ibu membaca? Oke, silakan Adek. Sekarang terpaksa Ibu makan tanpa lauk. Nah, sekarang terpaksa deh si Imu makan tanpa lauk. Kenapa dia tadi makan? Karena sudah diambil sama si hitam ya.